Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan ensiklopedia pertamaku edisi Ayo Cari Tahu di bulan Ramadan. Spesial edisi kali ini di bulan Ramadan. Sebelumnya jangan lupa adik-adik tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya ya. Serta jangan lupa juga like and share sebanyak-banyaknya. Selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan, bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. Adik-adik tahu tidak kalender Hijriah? Kalender Hijriah, kalender umat Muslim. Yang mana kalender Hijriah itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, itu dia nama-nama bulan di kalender Hijriah. Adapun bulan Ramadan yaitu di mana umat Islam atau umat Muslim harus melakukan yang namanya ibadah puasa. Puasa atau syaum yaitu merupakan salah satu dari rukun Islam, di mana saat berpuasa kita harus menahan diri, tidak makan, minum, marah dari setelah subuh hingga sampai maghrib. Adik-adik tahu tidak arti dari kata Ramadan? Berasal dari bahasa Arab ramida atau ar-rahmat yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan. Puasa Ramadan hukumnya fardu, diwajibkan untuk muslim dewasa kecuali ia mengalami halangan untuk melakukannya, seperti sakit dalam perjalanan, sudah tua, hamil, menyusui, atau sedang mengalami menstruasi. Kewajiban umat muslim untuk berpuasa diawali dengan yang namanya sahur. Sahur adalah di mana umat muslim menyantap makanannya sebelum memulai berpuasa, yaitu sebelum fajar. Adapun batas waktu untuk sahur yaitu sebelum imsak. Adik-adik tahu tidak imsak itu apa? Imsak merupakan waktu di mana dianggap sebagai salah satu penanda bahwa waktu puasa sudah dimulai. Imsak sendiri hanya ada di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, imsak digunakan sebagai pengingat bahwa waktu sahur telah berakhir. Oh iya, adik-adik, di dalam waktu sahur itu ada keberkahan loh. Jadi sebelum memulai puasa, ada baiknya kita mencari keberkahan di dalam sahur. Setelah selesai sahur, jangan lupa baca doa niat puasa. Adik-adik tahu tidak doa niat puasa? Aku kasih tahu ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin an ada ifardu syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat puasa esok hari untuk menjalankan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya iftar atau berbuka puasa. Iftar adalah momen yang sangat dinantikan setelah seharian berpuasa. Adapun waktu iftar dilakukan setelah matahari terbenam, yaitu pada waktu maghrib. Manfaat iftar sendiri adalah membantu mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa, serta menghidrasi tubuh. Oh iya,
Ada tips buka puasa atau iftar yang sehat. Yang pertama, makanlah makanan yang seimbang. Bisa diawali dengan yang manis-manis seperti dengan memakan kurma. Hindari makanan yang berat dan berminyak, serta minum air yang cukup. Adik-adik tahu tidak doa berbuka puasa? Sebelum berbuka, kita wajib berdoa. Aku kasih tahu ya doa berbuka puasa. Ayo ikuti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, untukmulah aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih. Selanjutnya, di dalam bulan puasa ada sholat tarawih atau tarwih. Adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab dalam bentuk jamak dari tarwihah, yang artinya sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah selepas sholat isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Hukum sholat tarawih adalah sunnah. Rasulullah Muhammad SAW hanya pernah melakukannya secara berjamaah dalam 3 kali kesempatan. Dalam hadis menyebutkan bahwa Rasulullah kemudian tidak melanjutkan pada malam-malam berikutnya karena takut akan diwajibkan kepada umat muslim. Di dalam bulan Ramadan, kita juga harus meningkatkan tadarus Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran secara bersama-sama. Dalam tadarus Al-Quran, kita harus berwudu sebelum memegang Al-Quran, serta memohon perlindungan dengan doa, membaca perlahan, tidak menguaraskan suara, memahami maknanya, mampu mengambil ilmunya, serta perhatikan dengan benar tata cara bacanya. Setelah itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kewajiban lainnya di dalam bulan Ramadan, kita harus membayar zakat. Zakat berasal dari kata zakah, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam bulan Ramadan, kita membayar zakat fitrah, yang merupakan amalan wajib dijalankan bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada sesama. Tak hanya itu, zakat fitrah pun bertujuan untuk menyucikan jiwa serta harta dari sifat negatif seperti kesombongan, keserakahan, dan amarah selama bulan Ramadan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, selama mampu dan memiliki kelebihan harta dan makanan pokok untuk dibagikan. Jangan lupa bayar zakat ya di masjid atau lembaga terdekat. Dalam bulan Ramadan ada juga nuzulul Quran. Adik-adik tahu tidak? Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nuzulul Quran berasal dari 2 kata, yakni nusul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam,
Sehingga nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Di dalam bulan Ramadan ada juga malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam yang sangat penting yang terjadi pada bulan Ramadan yang mulia. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keutamaan malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun tanggal pastinya tidak diketahui, namun terdapat petunjuk dalam Al-Quran dan hadis yang memberikan informasi tentang tanda-tanda dan keistimewaan malam ini. Adapun keutamaan dari malam Lailatul Qadar adalah pahala yang lebih besar dari 1000 bulan, diampuni dosa-dosa, pahala dilipat gandakan, pintu langit dibuka, dan pintu neraka ditutup, serta malaikat turun ke bumi. Di malam Lailatul Qadar, kita harus menghabiskan waktu untuk ibadah dengan sholat malam, tahajud, baca Al-Quran, itikaf di masjid, zikir dan doa, serta bersedekah. Alhamdulillah, itu dia adik-adik istimewaan tentang bulan Ramadan. Terima kasih ya sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.